Pendidikan saat ini menuntut kita tidak hanya berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan karakter luhur yang menjadi pondasi pembentukan manusia seutuhnya. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Bapak Abdul Mukti, pendidikan harus menjadi proses memanusiakan manusia, bukan sekedar mencetak individu yang pandai, tetapi juga harus berkarakter dan berakhlak mulia. Dalam konteks isu pendidikan terkini, paradigma pembelajaran mendalam menjadi pendekatan penting dalam mewujudkan murid yang tidak hanya menguasai pengetahuan secara kognitif, tapi juga memahami makna, nilai, dan dampak dari yang mereka pelajari. Kabar buruk datang dari Jakarta. Di kota miniatur Indonesia itu ternyata marak terjadi aksi intoleransi berbasis agama. Mirisnya, tindakan tercela itu terjadi di sekolah negeri. Pelakunya adalah para guru, termasuk guru pendidikan kewarganegaraan. Ini berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP. Bentuk intoleransi yang terjadi bermacam-macam. Yang umum terjadi adalah pemaksaan memakai jilbab dan busana muslim. Bahkan ada kasus setiap murid dipaksa menandatangani fakta integritas yang isinya keharusan memakai berjilbab dan mengikuti kegiatan keagamaan. Di luar itu, ada juga larangan memilih ketua OSIS yang non-muslim, serta pemaksaan siswa beragama tertentu mengikuti mata pelajaran agama lain. Intoleransi berbasis agama itu terjadi di 9 sekolah negeri, mulai dari SD sampai SMA atau SMK. Di antara baju kepasan di kain batik indah warnanya. Salam hormat untuk GTK hebat semua. Mari wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, saya Salvia Salmawati, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Melayu Muhammadiyah, Kota Makassar. Pembelajaran mendalam menuntut untuk berpikir kritis, kreatif, reflektif, serta mampu mengaitkan ilmu dengan kehidupan nyata dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan 8 profil lulusan yang utama. Melalui pembelajaran mendalam, setiap dimensi dapat tumbuh secara utuh kontekstual dari peserta didik. Salah satu inovasi pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan toleransi Fun Kids, yaitu model pembelajaran berbasis metode gaming yang mengintegrasikan digitalisasi pembelajaran dengan nilai-nilai karakter Islami. Melalui permainan interaktif, murid diajak untuk memahami konsep toleransi secara konkret, mulai dari kolaborasi, menghargai perbedaan pendapat dengan teman, membuat contoh soal dan menekankan pada sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari sehingga menumbuhkan empati terhadap sesama. Bayangkan sebuah kelas yang penuh dengan wajah-wajah ceria dari berbagai suku, agama, dan latar belakang. Itulah potret ideal dari lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis. Namun, realitas di lapangan seringkali jauh dari harapan. Di balik senyum dan tawa anak-anak, tersimpan potensi konflik yang dapat muncul kapan saja. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman mendalam tentang nilai-nilai toleransi menjadi salah satu penyebab utama munculnya gesekan di lingkungan sekolah. Banyak murid yang belum memahami bagaimana cara menghargai perbedaan dan menyelesaikan masalah secara damai. Selain itu, metode pembelajaran yang cenderung monoton dan kurang efektif membuat anak-anak merasa toleransi hanya sebatas teori, tanpa merasakan berbagai pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menanamkan toleransi ibarat menanam pohon di sebuah tanah yang kurang subur, memerlukan perhatian, kesabaran, dan strategi yang tepat. Guru sering menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya minat belajar murid, keterbatasan media pembelajaran yang kontekstual, serta minimnya integrasi nilai-nilai karakter dalam kegiatan digital yang digemari anak-anak. Dari berbagai tantangan tersebut, lahirlah sebuah inovasi pembelajaran bernama Toleransi Fun Kids, sebuah pendekatan pembelajaran berbasis metode gaming yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai toleransi melalui pengalaman belajar yang menyenangkan, interaktif, dan bermakna. Inovasi ini menjawab kebutuhan akan pembelajaran mendalam yang tidak hanya mengajarkan sikap toleransi secara kognitif, tapi juga membangunnya melalui pengalaman emosional dan sosial yang nyata.
Toleransi Funskit dirancang sebagai sebuah petualangan belajar yang memadukan nilai spiritual, sosial, dan teknologi yang dihidupkan melalui pengalaman belajar yang menyenangkan, interaktif, dan bermakna. Strategi pelaksanaan menggunakan model pembelajaran problem basic learning, kemudian menggunakan media digital berupa aplikasi game Word Wall, dan yang ketiga teknik pembelajaran diskusi analisis kasus dan refleksi. Kegiatan dimulai dengan guru menayangkan video singkat tentang keberagaman di lingkungan sekolah. Anak-anak diajak merenung, mengapa Allah menciptakan kita berbeda-beda? Pertanyaan ini menjadi titik awal munculnya rasa ingin tahu dan kesadaran bahwa perbedaan adalah bagian dari rencana Allah, sebagaimana tertulis dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Guru menuntun siswa untuk memahami bahwa perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling mengenal dan menghargai. Hasil dari penerapan inovasi pembelajaran toleransi Funskit menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis gaming digital yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter Islami jauh lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional yang bersifat satu arah. Melalui permainan interaktif, peserta didik tidak hanya memahami konsep toleransi secara kognitif, tapi juga menghayatinya melalui pengalaman sosial dan emosional yang menyenangkan. Pada proses pembelajaran, siswa terlihat antusias dan terlibat aktif dalam setiap permainan. Mereka belajar berkolaborasi, menghargai pendapat, serta menunjukkan sikap empati terhadap teman. Aktivitas seperti menjawab pertanyaan dalam game Word Wall, berdiskusi kelompok, dan membuat contoh perilaku toleran dalam kehidupan sehari-hari membuat peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna, mendalam, dan menggembirakan. Sebagai bentuk refleksi tindak lanjut, guru berkomitmen untuk terus mengembangkan media digital toleransi Funskit agar memiliki lebih banyak level permainan dan skenario kasus toleransi yang lebih variatif. Hal ini diharapkan dapat sebagai bentuk refleksi tindak lanjut, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan media digital toleransi Funskit agar lebih banyak level permainan dan skenario kasus toleransi yang lebih variatif. Hal ini dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik serta memperluas pemahaman mereka terhadap nilai-nilai Islam dan rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Suarsia Abdul, Kepala Sekolah UPT SPF SD Negeri Melayu Muhammadiyah. Sebagai kepala sekolah, saya bangga melihat pembelajaran toleransi yang digunakan dengan digitalisasi pembelajaran menggunakan gaming Word. Langkah ini penting untuk mewujudkan visi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang inklusif dan berkarakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran toleransi Funskit dalam penguatan pendidikan karakter menggunakan gamifikasi Word Wall sangat menginspirasi saya untuk dapat diterapkan di kelas saya. Anak-anak menjadi lebih menghargai perbedaan dan bisa saling mengenal dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf dari kelas 4C. Saya suka belajar dengan bermain dan membuat games atau kuis sendiri seperti yang diajarkan Bu Salvia. Saya jadi lebih mengerti bahwa perbedaan itu indah dan kita semua adalah teman dan harus